Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Alfiana Sari, NPM 1903031012. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Nah, di samping sini adalah soal yang harus diselesaikan. Nah, PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Januari sebesar 1000 unit, Februari 1100 unit, Maret 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk 2 kilo, Rp 100 rupiah. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kilo. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Januari itu sebesar 100 kg, Februari sebesar 110, Maret itu sebesar 120. Syarat pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data tersebut, buatlah pada triwulan 1 pada setiap bulan. Yang pertama, anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Yang kedua, anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Nah, di sini saya sudah membuat tabel anggaran produksi yang sudah diketahui dari soal, bahwa tadi Januari sebesar 1000, Februari 1100, Maret 1200. Nah, untuk di sini saya juga membuat tabel persediaan akhir direncanakan. Januari itu sebesar 100, Februari sebesar 110, Maret sebesar 120 yang diketahui dari soal tersebut. Di sini saya juga sudah membuat tabel untuk anggaran kebutuhan bahan baku. Untuk kolom produksi ini kita isi dari di sini. Dari anggaran produksi. Jadi Januari itu sebesar 1000. Dan untuk Februari itu itu 1100 dan Maret 1200. SP kita lihat di soal bahwa SP itu standar per unit adalah 2 kilo. Jadi di sini kolom SP kita isi 2. Nah, untuk kebutuhan bahan baku itu untuk mencarinya yaitu sama dengan produksi dikali SP atau standar per unit produk. Nah, di sini diketahui bahwa kebutuhan bahan baku Januari dari hasil perhitungan tadi sebesar 2000. Untuk Februari Maret caranya sama dan diketahui dari perhitungan yang sama. Februari itu sebesar 2200, Maret sebesar 2400. Kita jumlahkan untuk produksi kebutuhan bahan bakunya. Jadi sum Januari sampai Maret. Nah, ternyata jumlah produksinya sebesar 3.300, kebutuhan bahan bakunya sebesar 6.600. Kita lanjut ke anggaran pembelian bahan baku. Untuk kolom bahan baku untuk produksi didapat dari sini. Jadi tinggal pindahkan sama dengan Januari sebesar 2000 dan Februari sebesar 2200, 2400 untuk Maret. Untuk kolom persediaan akhir itu didapat dari sini. Sudah yang diketahui dari soal tersebut, jadi tinggal pindahkan sama dengan 100 untuk Januari, 110 untuk Februari, dan 120 untuk
Maret. Untuk kolom jumlah kebutuhan itu didapat dari jumlah produksi ditambah jumlah persediaan. Nah, ternyata Januari itu jumlah kebutuhannya sebesar 2100. Untuk Februari dan Maret ternyata caranya sama. Dan didapat untuk Februari itu jumlah kebutuhannya sebesar 2310, Maret sebesar 2520. Untuk persediaan awal bulan Januari, kita lihat dari soal bahwa diketahui persediaan awal Januari sebesar 50. Kita tulis 50 sini. Nah, untuk Februari dan Maret itu gimana? Nah, diketahui bahwa persediaan awal ini adalah persediaan akhir di bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan Februari itu didapat dari persediaan akhir Januari. Nah, Januari sama dengan jadi 100. Begitu pula dengan Maret. Maret berarti bulan sebelumnya adalah Februari, jadi persediaan akhirnya 110 untuk Februari, jadi persediaan awalnya untuk Maret adalah 110. Untuk pembelian unit, di kolom unit ini didapat dari jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Nah, didapat pembelian untuk Januari, bulan Januari untuk unitnya adalah sebesar 2050. Caranya sama untuk Februari dan Maret, yaitu jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Di bulan Februari ternyata unitnya pembeliannya sebesar 2210 unit dan bulan Maret sebesar 2410 unit. Untuk harga pembelian diketahui bahwa soalnya ini adalah nih harganya sebesar 100 rupiah. Sama ya, 100 rupiah untuk bulan Maret, Februari, dan Januari. Nah, untuk pembelian kolom jumlah didapat dari unit dikali harga. Nah, di sini pembelian berarti jumlahnya 205.000. Untuk Februari dan Maret caranya sama, yaitu unit dikali harga, dan didapat untuk Februari, bulan Februari itu sebesar 221.000 dan bulan Maret sebesar 241.000. Kita jumlahkan sekarang. Sum sama dengan sum Januari sampai Maret. Buat ini dulu. Oke. Nah, jumlah untuk kebutuhan bahan baku sebesar 6.600, persediaan akhirnya sebesar 330, jumlah kebutuhannya sebesar 6.930, persediaan awalnya sebesar 260, untuk unitnya sebesar 6.670 dan jumlahnya sebesar 667.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita ke kolom anggaran, maksudnya tabel anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Nah, belian ini Januari, Februari, Maret didapat dari sini.
Oke, kita tinggal pindahkan. Januari sebesar 205.000, Februari sebesar 221.000, Maret sebesar 241.000. Nah, kita lihat lagi soalnya. Di sini tunai 30%, 40% kredit, 30% kredit. Berarti di sini tulis 30%, 40%, 30%. Untuk tunai 30%-nya, belian dari 30% secara tunai itu berarti caranya belian dikali 30% sama dengan, jadi untuk tunai di bulan Januari itu sebesar 61.500 rupiah. Cara untuk Februari dan Maret sama, kita cari dulu. Nah, untuk Februari ternyata belian secara tunainya sebesar 66.300 dan bulan Maret sebesar 72.300. Nah, selanjutnya pembelian secara kredit sebesar 40%. Jadi kita caranya sama, belian dikali yang kredit 40%. Untuk Februari dan Maret sama caranya. Untuk kredit 40% dari bulan Januari itu sebesar 82.000, Februari itu sebesar 88.400 dan Maret itu sebesar 96.400. Untuk kredit 30% kita cari sama caranya kayak tadi, belian dikali yang kredit 30%. Nah, didapat bahwa kredit 30% itu bulan Januari sebesar 61.500, Februari 66.300, Maret sebesar 72.300 rupiah. Nah, coba kita samakan bahwa ini kan 100%, seharusnya harus sama belian ini 100%. Coba kita cari sum. Sama ya, ini sama ini sama, jadi udah oke. Nah, kas keluar didapat bulan Januari itu kas keluar bulan Januari, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Tunai 30%, 4 bulan berikutnya, 30% bulan setelahnya. Jadi di sini bulan Januari tidak membayar utang yang 40% dan 30% karena 40% itu dibayar bulan berikutnya. Jadi yang bulan Januari dibayarkan bulan Februari yang utang 40%. Dan untuk utang utang bulan Februari dibayarkan bulan Maret yang 40%. Dan yang 30% itu bulan Januari dibayarkan bulan Maret. Nah, kas keluarnya jadi tunai. Januari hanya kas keluarnya adalah tunai. Sama dengan ditambah
sum. Nah, mengapa tadi saya menuliskan rumusnya tunai ditambah sum bayar utang 40% dan 30%? Karena nanti di sini biar langsung mengikuti rumusnya. Jadi, kas keluar bulan Januari itu sebesar 61.500, Februari sebesar 148.300 rupiah, dan bulan Maret sebesar 222.200 rupiah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.